Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rahma Yunita akan mengupload video mengenai jawaban atas pertanyaan tema kurikulum 2. Yang pertama yaitu tentang individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Lalu mengapa pendekatan yang harus dilakukan harus individual system? Yaitu karena pendekatan harus dilakukan dengan individual system agar dapat mengetahui karakter dan kesukaan masing-masing anak. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin menggelora serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar. Sedangkan peran murid adalah ikut berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang kelima yaitu apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system. Perbedaannya yaitu individual system adalah pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak dan dilakukan secara bertahap. Sedangkan classical system yaitu tidak melakukan pendekatan kepada masing-masing anak dan proses belajarnya dijalankan atau disamaratakan untuk semua anak dan dilakukan secara bersamaan. Lalu yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara yang dapat dilakukan motivator untuk melakukan pendekatan secara individual system adalah yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan yang ia suka sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang ketiga yaitu satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak, kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Lalu yang terakhir, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu nomor 7 yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang akan terjadi yaitu proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan serta kemauan masing-masing anak sehingga anak akan merasa senang. Lalu yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang akan terjadi jika pendekatan dilakukan secara classical system yaitu proses belajar dilakukan tanpa mengetahui kapasitas dan keadaan masing-masing anak, sehingga anak akan mudah merasa jenuh dan tertekan jika pelajaran yang diterima tidak sesuai dengan kapasitasnya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan tentang metode variance skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Kegiatan belajar harus divariasikan karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan hanya dengan satu kegiatan saja. Nomor 3 yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapai yaitu adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik.
Yang kelima, kegiatan apa yang dimaksud dengan aspek kognitif? Kegiatan yang dimaksud dengan aspek kognitif adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan menghitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk kegiatan afektif? Kegiatan yang dimaksud dengan kegiatan afektif yaitu berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, yaitu seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan yang termasuk dengan kegiatan psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Kegiatan psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu psikomotorik kasar, kegiatan berkaitan dengan tangan dan kaki seperti menendang, melempar, dan menari. Dan psikomotorik halus yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara menerapkan teori bandul. Teori bandul adalah di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan, dan kegiatan selingannya adalah seperti bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Lalu tema yang ketiga yaitu tentang teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? The law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Sebuah hukum yang menjelaskan hubungan atau koneksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi yang menjadi kuat apabila sering digunakan. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu hukum yang menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya akan semakin menyenangkan, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Demikian tugas kurikulum dasar kedua saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.